Miss Mary dan teman-teman semua. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia, yang disusun oleh saya, Monica Bimiwati, NPM 216120100055, dan Saya Angela Yeri Ermiati dengan NPM 216120100009. Mari kita simak penjelasannya. Bagaimana dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Presentasi ini disusun oleh Angela Yeri dan Monica Bimiwati. Apa itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional outlook bangsa Indonesia yang selanjutnya dapat disingkat Wasantara. Wawasan nasional merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Wawasan Nusantara sangat penting untuk diketahui oleh seluruh warga negara, termasuk instansi-instansi di dalamnya. Bahkan, siswa-siswi sekolah dasar pun sudah harus menerima pemahaman mengenai peta NKRI agar melek terhadap NKRI sebagai kekuatan pembangunan bangsa dan juga diharapkan dapat membuka wawasan Nusantara para pelajar. Pengertian wawasan Nusantara menurut para ahli. Menurut Hasnan Habib, kebulatan wilayah nasional termasuk satu kesatuan bangsa, satu tujuan dan tekad perjuangan, dan satu kesatuan hukum, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi, dan satu kesatuan hukum. Yang kedua, menurut Wan Usman, pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Menurut Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1998, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan satu lagi, menurut Lembaga Ketahanan Nasional tahun 1999, yang menyebutkan bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara dalam dua pengertian. Yang pertama, etiomologis. Wawasan dari kata wawas, bahasa Jawa yang artinya pandangan. Sementara kata Nusantara merupakan gabungan kata Nusa dan Antara. Kata Nusa dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan. Sedangkan dalam bahasa Latin, kata Nusa berasal dari kata Nesos yang dapat berarti semenanjung, bahkan suatu bangsa. Sedangkan Antara berarti relasi dalam bahasa Inggris dan laut, seberang atau luar dalam bahasa Sanskerta. Wawasan Nusantara menurut terminologi. Wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada, termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri. Pengertian ini diambil dari pandangan para ahli. Meskipun tampak bahwa wilayah Indonesia itu terdiri dari banyak pulau dengan lautan yang luas, kita akan memandang itu tetap merupakan satu kesatuan sebagai satu wilayah. Nah, itulah esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara, persatuan bangsa, dan kesatuan wilayah. Ada pendapat lain yang menyatakan Nusa berarti pulau dan Antara berarti diapit atau berada di tengah-tengah. Nusantara berarti gugusan pulau yang diapit atau berada di tengah-tengah antara dua benua dan dua samudra. Dari sumber historisnya sendiri, kata Nusantara bersumber dari bunyi Sumpah Palapa dari Pati Gajah Mada. Nah, dulunya Gajah Mada ini ternyata pernah membuat sebuah sumpah yang sampai sekarang dikenal dengan Sumpah Palapa yang tertulis dalam kitab Pararaton, yang di dalamnya berisi bahwasanya Mahapati tidak akan melepaskan puasanya sampai ia berhasil mengalahkan Nusantara. Nusantara di sini yang dimaksudkan adalah pulau-pulau di luar Pulau Jawa, karena dulu belum ada sebutan untuk Indonesia yang sekarang ini. Nah, selanjutnya kata Nusantara juga digunakan Ki Hajar Dewantara untuk menggantikan sebutan Hindia Belanda pada acara Kongres Pemuda Indonesia kedua tahun 1928.
Kongres Pemuda kedua tahun 1928 ini dikenal sebagai peristiwa Sumpah Pemuda. Mari kita telusuri lebih lanjut mengapa diperlukan wawasan Nusantara melalui berbagai sumber. Alasan mengapa diperlukan wawasan Nusantara diambil dari cuplikan pidato dari Insinyur Soekarno tanggal 1 Juni 1945. Dijelaskan bahwa menurut geopolitik, maka Indonesialah tanah air kita. Indonesia yang bulat, bukan Jawa saja, bukan Sumatera saja, atau Borneo saja, atau Celebes saja, atau Ambon saja, atau Maluku saja, tetapi segenap kepulauan yang ditunjuk oleh Allah SWT menjadi satu kesatuan antara dua benua dan dua samudra. Itulah tanah air kita. Dari sinilah pertanyaan kita mengapa wawasan Nusantara diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. Dari sumber historisnya sendiri bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Isi pokok dari deklarasi ini adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis teritorial yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Dengan garis teritorial yang baru ini, wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah. Laut di antara pulau bukan lagi sebagai pemisah, karena tidak lagi laut bebas, tetapi sebagai penghubung pulau. Bangsa Indonesia juga memperjuangkan konsepsi wawasan Nusantara berdasarkan deklarasi ini ke forum internasional agar mendapatkan pengakuan bangsa lain. Melalui perjuangan panjang, akhirnya Konferensi PBB tanggal 30 April 1982 menerima dokumen UNCLOS berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982, diakui dan diterima sebagai negara kepulauan. Menurut sumber sosiologisnya, berdasarkan pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, wawasan Nusantara yang pada awalnya berpandangan akan kesatuan atau keutuhan wilayah diperluas lagi sebagai pandangan akan persatuan bangsa. Dengan demikian, wawasan Nusantara tidak hanya wawasan kewilayahan, tetapi juga berkembang sebagai wawasan kebangsaan. Semangat kebangsaan Indonesia sesungguhnya telah dirintis melalui peristiwa kebangkitan nasional 20 Mei 1908. Ditegaskan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan berhasil diwujudkan dengan Proklamasi Kemerdekaan Bangsa tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, jauh sebelum Deklarasi Juanda 1957, konsep semangat kesatuan kebangsaan sudah turun-temurun dalam diri bangsa. Dengan demikian, wawasan Nusantara tidak hanya wawasan kewilayahan tetapi juga berkembang sebagai wawasan kebangsaan. Esensi wawasan Nusantara tidak hanya kesatuan atau keutuhan wilayah tetapi juga persatuan bangsa. Menurut sumber politiknya dikatakan dalam dunia politik ini bersumber dari pembukaan Undang-Undang 1945 alinea kedua, pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat, dan Visi Nasional Indonesia menurut ketetapan MPR nomor 7/MPR/2001. Rumusan wawasan Nusantara dimasukkan dalam naskah garis besar haluan negara sebagai hasil ketetapan MPR. Namun setelah tahun 1998, GBHN tidak lagi berlaku oleh karena MPR tidak lagi diberi kewenangan menetapkan GBHN. Mendeskripsikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara adalah kesatuan wilayah dan persatuan bangsa Indonesia, di mana Indonesia memiliki keunikan antara lain: A. Bercirikan negara kepulauan atau archipelago states dengan jumlah 17.508 pulau. B. Luas wilayah 5.192 juta kilometer persegi dengan perincian daratan seluas 2.027 juta kilometer persegi dan laut seluas 3.166 juta kilometer persegi. Negara kita terdiri 2 atau 3 lautan atau perairan. C. Jarak utara-selatan 1.888 km
dan jarak timur barat 5.110 km. D. Terletak di antara dua benua dan dua samudra atau posisi silang. E. Terletak pada garis khatulistiwa. F. Berada pada iklim tropis dengan dua musim. G. Menjadi pertemuan dua jalur pegunungan yaitu Mediterania dan Sirkumfasifik. H. Berada pada 60 lintang utara sampai 110 lintang selatan dan 950 bujur timur sampai 1410 bujur timur. I. Wilayah yang subur dan habitable atau dapat dihuni, kaya akan flora, fauna, dan sumber daya alam. Mendeskripsikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang heterogen. Heterogenitas bangsa ditandai dengan keragaman suku, agama, ras, dan kebudayaan. Bangsa Indonesia sebagai kesatuan juga memiliki keunikan yakni 1. Memiliki keragaman suku, yakni sekitar 1.128 suku bangsa atau data BPS tahun 2010. 2. Memiliki jumlah penduduk besar sekitar 242 juta atau Bank Dunia tahun 2011. 3. Memiliki keragaman ras. 4. Memiliki keragaman agama. 5. Memiliki keragaman kebudayaan sebagai konsekuensi dari keragaman suku bangsa. Perwujudan Kepulauan Nusantara dalam satu kesatuan politik memiliki makna bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Kedua, bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Ketiga, bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Keempat, bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Kelima, bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Keenam, bahwa seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Ketujuh, bahwa bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri, bebas aktif, serta diabdikan pada kepentingan nasional. 2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonom. Pertama, bahwa kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Kedua, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya. Ketiga,
Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditunjukkan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Jadi, apa kesimpulannya? Wawasan Nusantara berfungsi sebagai wawasan pembangunan, yang berarti bahwa pembangunan nasional hendaknya mencakup pembangunan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan secara terpadu, utuh, dan menyeluruh. Pembangunan nasional membutuhkan sumber-sumber pembiayaan yang tidak cukup berasal dari sumber-sumber daya alam wilayah Indonesia, dikarenakan pembangunan yang terus berkembang membutuhkan sumber-sumber pembiayaan yang semakin besar pula. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami berharap dengan disampaikannya materi ini dapat membangun kesadaran kita sebagai generasi penerus bangsa agar mampu memberikan usaha terbaik kita dalam pembangunan serta pemeliharaan Indonesia untuk masa depan yang lebih baik. Kami berdua undur diri dan terima kasih.